kembali lagi di seri belajar Cisco. Kita sudah sampai part 2 di episode 10. Kita akan belajar membahas mengenai Spanning Tree Protocol atau bisa kita singkat dengan STP. Oke, teman-teman. Kenapa sih perlu STP? Oke, teman-teman, di sini saya sudah membuat topologinya. Terdapat switch 1 terhubung ke PCA. PCA memiliki IP 172.168.1.1. Kemudian terdapat switch 2 terhubung ke PCB. PCB memiliki IP 172.168.1.2. Lalu switch 1 terhubung ke switch 2 menggunakan interface 0/1. Oke, teman-teman, kita akan mencoba menggunakan sebuah kasus di mana kabel interface 0/1 saling terhubung antara switch 1 dan switch 2 ternyata putus. Otomatis PCA dan PCB tidak bisa saling berkomunikasi karena sudah tidak ada lagi terhubung ke switch 1 dengan switch 2. Oke, teman-teman, bagaimana caranya agar PCA dan PCB bisa berkomunikasi lagi? Kita bisa menambahkan kabel cadangan maka kabel FA0/1 otomatis terputus bisa menggunakan kabel FA0/2. Dengan begitu, PCA sekarang bisa berkomunikasi dengan PCB. Oke, teman-teman, apa yang terjadi jika kabel FA0/1 menyala, yaitu terjadinya looping, teman-teman. Apa yang dimaksud dengan looping, teman-teman, adalah paket yang berputar-putar di jaringan. Contoh kasus, misal seperti ini, teman-teman. PCA ingin melakukan ping ke PCB. Lalu paket PCA akan dikirimkan ke switch 1, akan di broadcast ke VA0/1, kemudian ke VA0/2. Di switch 2
akan dikirimkan ke PCB, dari switch 2 dikirimkan kembali ke switch 1, akan di broadcast lagi, dan seterusnya teman-teman, akan berputar-putar untuk berhenti terjadinya looping sampai switchnya shutdown, maka paketnya akan berhenti teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana caranya tidak terjadinya looping? Yaitu salah satu antara switch atau portnya diblok. Misal PCA ingin mengirimkan paket ke switch 1, lalu dikirimkan ke VA0/1 ke switch 2, kemudian switch 1 di broadcast dikirimkan ke VA0/2, tetapi VA02 ini diblok teman-teman, baru bisa ke PC B teman-teman. Kita langsung saja praktekkan topologi STP 3 switch. Di sini saya memilih switch 2960. Kemudian kabelnya kita hubungkan. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu kita akan mematikan lampunya teman-teman. Caranya pergi ke option, lalu pilih preference, kemudian showlink-nya kita non-centang. Sekarang lampu-lampunya itu sudah tidak ada teman-teman. Ini tandanya paket yang dikirimkan akan berputar-putar atau disebut dengan looping. Nah, spanning tree protocol atau STP harus salah satu portnya diblok. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu teori menentukan blocking port. Oke, teman-teman, di sini terdapat switch A, kemudian di sini terdapat switch B, kemudian di sini terdapat switch C. Teman-teman pasti sudah mengetahui angka hexadesimal dari 1 sampai 10, yaitu dari angka 0 sampai 9. Oke, di sini contohnya misal huruf A hexadesimalnya 10, B
11, C 12, dan D 13. Oke, di sini saya akan menulisnya. Dalam spanning tree protokol harus ada port yang diblok. Caranya untuk menentukan port yang harus diblok yaitu pertama, oke teman-teman, di sini switch AAA MAC address-nya 10 dan untuk switch BBB MAC address-nya 11. Lalu untuk switch CCC MAC address-nya 12. Untuk menentukan root bridge harus mencari MAC address yang terkecil, yaitu switch A, dikarenakan port VA0/1 dan VA0/2 root bridge keduanya menyala, disebut dengan designated port. Lalu non-root bridge-nya yaitu port yang paling tercepat agar terhubung ke root bridge adalah switch B dengan MAC address 11. Port yang VA0/1. Lalu untuk switch CCC yang VA0/1. Jalur keduanya tentukan MAC address yang paling terkecil. Di sini adalah switch B, jadi VA0/2 disebut juga designated port, sedangkan switch C maka port VA0/2 nantinya akan diblokir yang disebut dengan alternative port. Kita akan mempraktikkan cara menentukan blocking port. Nah, di sini terdapat 3 switch dan untuk mencari root bridge atau rajanya, teman-teman harus mencari bridge ID. Nah, untuk mencari bridge ID ada 2 cara teman-teman, yaitu cara yang pertama yaitu priority. Switch secara defaultnya itu memiliki priority 32768. Nah, cara yang kedua yaitu MAC address terkecil. Nah, di sini kita akan mencari prioritinya. Nah, di sini switch 1 kita klik, kemudian ke CLI, lalu di sini teman-teman enter, kemudian ENA, kemudian show interface VLAN 1.
Kemudian teman-teman di sini teman-teman blok kemudian copy, lalu teman-teman paste. Kemudian teman-teman lakukan hal yang sama, yaitu di switch 2. CLI, kemudian enter, kemudian ENA, kemudian show interface VLAN 1. Kemudian enter, lalu di bagian sini teman-teman copy, kemudian teman-teman kasih keterangan di sini, lalu paste. Kemudian teman-teman lakukan hal yang sama di switch 3, kemudian ke CLI, lalu enter, kemudian ENA, kemudian show interface VLAN 1, kemudian enter. Di bagian sini teman-teman blok, lalu teman-teman copy, kemudian paste. Oke, sudah teman-teman. Kita sudah mengetahui priority dari ketiga switch ini. Nah, sekarang kita bandingkan ketiga switch ini, mana priority yang paling terkecil. Nah, di sini switch pertama yaitu 0002. Nah, switch kedua yaitu 00D0. Switch ketiga yaitu 0040. Kemudian karena angka hexadesimal huruf A itu 10, B itu 11, C itu 12, D itu 13. Nah, maka yang paling terkecil adalah switch 1 karena 002. Jadi root bridge atau rajanya adalah switch 1. Oke, sekarang kita sudah mengetahui nih mana yang menjadi rajanya. Nah, karena switch 1 ini menjadi rajanya Nah, sekarang kita sudah mengetahui switch mana yang menjadi root bridge atau rajanya adalah switch 1. Nah, sekarang kita bandingkan switch 2 dan switch 3. Nah, di sini huruf D angka hexadesimalnya adalah 13 karena A itu 10, B itu 11, C itu 12, dan D itu 13. Nah, maka yang menjadi pemenangnya adalah switch 3. Nah, di sini teman-teman VA0/2 menjadi root port, kemudian VA0/1 menjadi designated port. Kemudian di sini VA0/1 dan VA0/2 adalah keduanya menyala teman-teman, karena ini yang paling tercepat untuk menuju ke root bridge. Kemudian
di sini menjadi root port, lalu di sini menjadi alternator port. Oke, di sini saya akan menjelaskan Oke, di sini saya akan menjelaskan. Nah, karena rajanya adalah switch 1 dan kita bandingkan switch 2 dan switch 3, yang menjadi pemenang adalah switch 3, maka VA0/2 menjadi root port dan VA0/1 menjadi designated port. Kemudian VA0/1 dan VA0/2 keduanya menyala disebut dengan designated port karena VA0/1 dan VA0/2 dan VA0/1 designated port ini yang paling tercepat untuk menuju ke switch root bridge. Nah, di sini VA0/1 menjadi root port dan VA0/2 menjadi alternative port atau port yang diblok, karena spanning tree protokol salah satunya harus ada yang diblok agar tidak terjadinya looping, teman-teman. Oke, di sini kita akan membuktikan. Cara membuktikannya adalah klik option, kemudian pilih preference, kemudian di sini saulingnya kita uncentang, kemudian lihat ini yang lampu hijau ini berarti yang menyala, teman-teman, sedangkan yang VA0/2 yang lampunya orange itu port yang diblok, teman-teman. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengenalan COS. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. COS ini sama seperti root port atau port yang tercepat terhubung ke root bridge. Nah, misal di sini switch 3, rute yang tercepat untuk terhubung ke root bridge ada dua, yaitu FA0/1 dan FA0/2. Nah, untuk FA0/1 ini bisa langsung terhubung, sedangkan FA0/2 harus putar dulu, teman-teman. Rute yang tercepat ini juga bisa dilihat dari COS atau bandwidth-nya, teman-teman. Nah, di sini COS itu dibagi menjadi 3, teman-teman. 10 MB adalah 100 MB adalah 19. Nah, 9 GB adalah 4, teman-teman. Nah, untuk masing-masing kecepatannya adalah 100 MB, teman-teman.
Oke teman-teman, kita klik membuktikannya. Kita bisa klik switch 3, kemudian pergi ke CLI, lalu di sini kita enter, kemudian ENA, kemudian show spanning tree, lalu enter. Nah, di sini cost-nya itu 19, artinya kecepatannya itu 100 MB. Nah, 100 MB adalah 19. Jadi cost-nya itu 19, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat FA0/1 adalah root port dan cost-nya itu 19, sedangkan FA0/2 adalah designed port, cost-nya 19, teman-teman. Oke, teman-teman, kita bisa lihat di switch 2 juga. Pergi ke CLI, lalu di sini teman-teman ENA, kemudian show spanning tree, lalu enter. Nah, di sini juga cost-nya itu 19. Berarti kecepatannya itu 100 MB. Cost-nya itu 19, teman-teman. Nah, di sini juga FA0/2 itu alternated port, teman-teman. Sedangkan FA0/1 adalah root port, teman-teman. Misal di sini kita akan menghapus port yang utamanya, teman-teman. Terus kita klik ini untuk mempercepat waktu. Nah, maka yang tadinya alternative port ini akan menyala, teman-teman. Lampu warna hijau yang tadinya lampu warna oranye ini akan menyala dan ini akan berfungsi, teman-teman. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, kira-kira. Nah, kemudian kalau kita coba kemudian kita coba lihat switch 3. Nah, di sini teman-teman show spanning tree, enter. Nah, di sini maka cost-nya itu adalah 38. Nah, artinya cost-nya itu 38. Kenapa bisa cost-nya itu 38? Karena di sini 19 cost ditambah 19 cost adalah 38. Nah, karena 100 MB adalah 9 cost, jadi 19 cost ditambah 19 cost jadi 38, teman-teman. Nah, coba hubungkan lagi kabelnya. Nah, maka di sini FA0/2
/2 akan mati. Kemudian kita akan lihat ke switch 3 lagi. Di sini kita enter, kemudian show spanning tree. Nah, maka cost-nya akan kembali menjadi 19. Maka di sini 100 MB lagi, teman-teman. Lanjut ke materi selanjutnya, kita akan memanipulasi bandwidth. Nah, karena masing-masingnya itu 100 MB, cost-nya itu 19. Nah, misal di sini switch 2 root portnya itu VA0/1, teman-teman. Oke, di sini kita klik switch 2, kemudian ke CLI, lalu di sini teman-teman enter, kemudian ENA, lalu teman-teman config, kemudian teman-teman masuk ke interface VA01, lalu enter, kemudian teman-teman SPAD, kemudian spasi, lalu tanda tanya. Nah, di sini ada 10 MB, 100 MB, dan auto. Nah, di sini teman-teman kita akan membuat 10 MB, lalu enter, kemudian kita akan melihat do show spanning tree. Kemudian enter. Nah, di sini teman-teman FA0/1 menjadi 100 cos. Nah, menjadi 10 MB kecepatannya. Nah, di sini akan menjadi alternated port, teman-teman, di FA0/1, teman-teman. Lebih cepat hostnya yang akan diblokir adalah FA0/1, teman-teman. Misal di sini kita hapus linknya, maka FA01 akan menyala. Kecepatannya 10 MB, teman-teman. 10 MB berarti cost-nya itu 100 MB, teman-teman. Lanjut ke materi selanjutnya, kita akan memanipulasi root bridge-nya. Untuk root bridge-nya dicari dari bridge ID. Nah, dilihat priority-nya karena sama, teman-teman, menggunakan MAC address yang terkecil. Nah, misal di sini switch 2 kita akan mengkonfigurasi priority-nya, teman-teman. Di sini kita enter, lalu ENA, kemudian config, lalu spanning tree, VLAN 1 priority, lalu tanda tanya. Nah, di sini priority yang bisa digunakan, teman-teman. Nah, kemudian kita di sini isi bebas, teman-teman. Misal 1027, teman-teman. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini kita dikasih tahu priority yang diizinkan, teman-teman. Kemudian kita masukkan
maka ini ke sini teman-teman, 28672. Nah, di sini untuk priority-nya dari switch 2 ini 32768 teman-teman. Nah, akan membuat priority lebih kecil teman-teman. Nah, jika switch 2 priority-nya lebih kecil, yang akan menjadi root bridge-nya itu switch 2 teman-teman. Yang ini teman-teman, bukan switch 1 teman-teman. Nah, oke, kita enter. Kemudian kita coba klik. Maka di sini keduanya akan menyala karena switch 2 ini menjadi root bridge. Jadi VA0/1 ini di signing port dan VA0/2 ini di signing port. Nah, kemudian karena switch 1 itu lebih kecil dari switch 3, maka VA0/1 ini menjadi root port atau port yang paling tercepat terhubung ke root bridge teman-teman. Maka di sini VA0/1 menjadi alternated port teman-teman. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengertian per VLAN spanning tree. Nah, per VLAN spanning tree atau kita bisa singkat dengan PVSTP. Jadi ini informasi spanning tree dari setiap VLAN. Misalkan di sini switch 2, di sini kita ENA, lalu config, kemudian kita buat VLAN. Kemudian kita akan melihatnya do show spanning tree, lalu enter. Nah, di sini teman-teman terdapat informasi dari VLAN pertama karena ini VLAN defaultnya teman-teman. Kemudian kita akan membuat VLAN interface rank VA01 sampai 2, kemudian enter. Kemudian kita akan menerangnya teman-teman. Nah, lalu kita exit, kemudian kita buat VLAN 2, lalu VLAN 3, kemudian kita coba di switch 3. Di sini kita ENA, lalu config, kemudian kita enter rank VA01 sampai 2, kemudian switch port mode terang, kemudian enter, lalu kita exit, kemudian kita buat VLAN 2, 3, lalu kita coba di switch pertama, kemudian ENA, config, interface RAM VA01 sampai 2, kemudian switch port
mode terang, kemudian enter. Oh maaf teman-teman, saya ada yang typo. Kemudian enter, kemudian exit, lalu VLAN 2, kemudian VLAN 3, kemudian kita lihat do show spanning tree, kemudian enter. Nah, di sini terdapat informasi per VLAN-nya, ada informasi VLAN yang defaultnya. Terus untuk more-nya kita klik spasi. Nah, di sini ada VLAN 2 yang tadi kita buat dan ada VLAN 3 teman-teman. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan melakukan manipulasi root bridge PVSTP, teman-teman. Nah, di sini jika VLAN 1 ingin mengirimkan paket ke PC 0 di VLAN 1 lewat jalur link utama yang VA0/2 dan VA0/1. Yang ini, teman-teman, akan membuat yang VLAN 1 akan lewat link utama, teman-teman. Nah, sedangkan VLAN 2 lewatnya akan berputar, teman-teman. Nah, karena itu harus membuat salah satu portnya itu terblokir, teman-teman. Nah, karena di switch 1 di sini VA0/1 terblokir, kita akan memanipulasi agar menjadi root bridge, teman-teman. Oke, teman-teman, kita klik switch 1, kita pergi ke CLI, lalu di sini kita enter, kemudian kita enah, lalu kita config, kemudian VLAN 2, lalu kita enter, kemudian kita spanning tree VLAN 2 priority. Kita di sini masukkan ngarang aja, teman-teman, 1 2 3 1. Oke, karena di sini saya mengetikkan salah, jadi oke, sudah, teman-teman, ini sudah benar. Oke, ini sudah, teman-teman. Kalau begitu kita bisa enter, teman-teman. Nah, di sini kita diberitahu priority yang bisa kita gunakan atau yang diizinkan, teman-teman. Nah, di sini karena switch 1 ingin menjadi root bridge, maka prioritinya harus yang paling kecil, teman-teman. Di sini kita tampilkan perintahnya lagi, kemudian di sini kita pilih yang paling terkecil. Di sini kita copy yang ini, teman-teman, lalu kita paste. Nah, kalau sudah, teman-teman, kita enter. Nah, lalu kita bisa melihatnya do show spanning tree, lalu enter, kemudian more kita bisa
spasi saja. Nah, lalu di VLAN 2 ini root bridge-nya yang tadinya VA0/1 terblokir sekarang sudah menyala, teman-teman. Dan di sini switch 1 sudah menjadi root bridge, teman-teman. Nah, kemudian kita bisa lihat VA0/1 dan VA0/2 ini menjadi designed port, teman-teman. Karena untuk root bridge-nya itu kedua portnya itu harus menyala atau designed port, teman-teman. Nah, kemudian kita coba hubungkan PC. Nah, di sini kita hubungkan terlebih dahulu. Indonesia pada itu kemungkinan angin berpusat ke depan. Hati-hati kalau Oke, sudah teman-teman, kita konfigurasi IP setiap PC-nya, teman-teman. Oke, kita mulai dari PC 0. Di sini kita pergi ke desktop, kemudian IP konfigurasi. Nah, di sini kita masukkan IP-nya 10.10.10.1. Kemudian subnet mask-nya 255.255.0. Lanjut ke PC 1, teman-teman. Sepuluh 20.20.20.1. Kemudian subnet mask-nya 255.255.0. Kita lanjut ke PC 2, teman-teman. 10.10.10.2. Kemudian subnet mask-nya 255.255.0. Kemudian kita lanjut ke PC 3, teman-teman. 20.20.20.2. Kemudian subnet mask-nya 255.255.0. Oke, teman-teman, kalau sudah, kita coba ping antara VLAN, teman-teman. Oke, teman-teman, VLAN 1 sukses. Kemudian kita coba VLAN 2. Oke, teman-teman, sukses. Kita klik simulasi. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana alur untuk mengirimkan paket yang tadi kita sudah jelaskan, teman-teman. Oke, di sini kita open. Oke, kemudian seperti yang saya jelaskan bahwa VLAN 1 akan melewati link utama, sedangkan VLAN 2 harus berputar terlebih dahulu, teman-teman.
Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu STP2 Suite, teman-teman. Di sini kita akan membuat topologinya terlebih dahulu, teman-teman. Terdapat 2 suite, kemudian 2 PC, lalu kita hubungkan antar PC menggunakan interface 0/1, kemudian yang kedua yaitu interface 0/2, teman-teman. Lalu antar switch ke PC menggunakan interface 0/3, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita akan mengeterangnya, teman-teman. Di sini kita coba akan mengeterang dari switch 1 terlebih dahulu, teman-teman. Kita klik switch 1, kemudian ke CLI, lalu di sini kita enter, kemudian ENA, lalu config, lalu kita akan mengeterang interface VA 01 sampai 2 yang terhubung antara switch ini, teman-teman. Kemudian kita enter, kemudian kita switch port mode terang. Di sini saya singkat saja, teman-teman, lalu enter. Kalau sudah, teman-teman lakukan hal yang sama di switch 2. Klik switch 2, lalu pergi ke CLI, lalu di sini kita ENA, lalu config, kemudian interface rank VA 01 sampai 2, kemudian kita switch port mode terang. Di sini saya singkat saja, teman-teman. Oke, teman-teman, misalkan di sini interface VA 01/1 kabel buat cadangan, teman-teman, yaitu VA 0/2, teman-teman. Dan di sini interface VA 0/2 yang lampunya oranye ini, teman-teman, artinya yang portnya terblokir, teman-teman, di sini, teman-teman. Oke, teman-teman, kita klik switch 1 lagi, kemudian di sini kita exit, lalu kita do show interface VLAN 1, kemudian enter. Nah, di sini kita copy, lalu kita paste. Oke, kalau sudah, kita lakukan hal yang sama di switch 2. Di sini kita exit terlebih dahulu, kemudian do show interface VLAN 1. Bagian sini, teman-teman, copy, lalu paste. Oke, teman-teman, kalau sudah, teman-teman coba bandingkan antara switch 1 dan switch 2.
MAC address yang mana yang paling terkecil. Oke, di sini teman-teman, switch 1 awalannya 0001. Kemudian switch 2 awalannya 001. Berarti awalan switch 1 dan switch 2 itu sama, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke switch 1 yang kedua, yaitu 96D4. Sedangkan switch 2-nya yang kedua 63D4. Nah, di sini yang besar itu switch 1, teman-teman. Yang kecil ini switch 2. Jadi yang menjadi root bridge yaitu switch 2, teman-teman. Oke, di sini kita ketikkan Oke, sudah, teman-teman. Kita akan memanipulasi switch 1 ini menjadi root bridge, teman-teman. Jadi di sini nantinya akan menyala, teman-teman. Oke, di sini kita klik switch 1, lalu di sini kita spanning 3 VLAN 1 priority, lalu tanda tanya. Nah, di sini kita diberitahu priority yang bisa digunakan, teman-teman. Kemudian teman-teman di sini kita masukkan lagi perintahnya spanning tree VLAN 1 tanda tanya. Nah, di sini terdapat root, teman-teman. Untuk root itu sama seperti menggantikan priority. Nah, di sini tidak perlu menggunakan angka tersebut, teman-teman, tapi menggunakan perintah root ini karena akan mengubahnya menjadi root bridge, teman-teman. Oke, di sini kita spanning tree VLAN 1 root, lalu tanda tanya, kemudian terdapat primary. Nah, dan juga terdapat secondary. Di sini juga terdapat secondary. Nah, di sini primary artinya akan menjadi root bridge, sedangkan yang secondary artinya non root bridge, teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat switch 1 ini menjadi root bridge, teman-teman. Maka di sini kita tambahkan primary, lalu kita bisa enter. Kemudian kita bisa melihatnya do show span, lalu enter. Nah, maka di sini menjadi root bridge, teman-teman. Nah, maka interface-nya akan menjadi design port atau menyala, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini lampunya itu sudah hijau, teman-teman. Artinya ini sudah menyala
atau designed port. Dan switch 1 ini sudah menjadi root bridge teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita akan mengubah codes-nya di switch 2. Teman-teman, kita buka switch 2, kemudian di sini kita ena, lalu config, kemudian kita masuk ke interface 0/1, lalu kita ubah codesnya menjadi 10, lalu enter, kemudian teman-teman exit, lalu teman-teman lihat dusau dusau span, lalu kita enter. Nah, maka FA01 akan terblokir, kemudian FA0/2 akan hijau teman-teman, atau forward. Nah, kita akan bahas tentang STP port status teman-teman. Nah, di sini saya catat dulu STP port status teman-teman. Nah, kalau menghubungkan suatu switch atau router pasti ada warna oranye agar menjadi hijau. Sebenarnya ada beberapa tahapan teman-teman. Nah, yang pertama yaitu listening. Nah, listening ini menandakan atau menginformasikan apa spanning tree itu looping atau lancar, atau waktunya selama 15 detik teman-teman. Menggunakan fast time forward untuk mempercepat agar ininya cepat menjadi hijau teman-teman. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu learning. Nah, learning ini waktunya itu sama seperti listening, yaitu 15 detik. Kemudian tahap yang ketiga yaitu forwarding teman-teman. Nah, forwarding ini menandakan paket yang sekarang itu bisa dikirimkan, jadi agar di sini portnya itu warnanya hijau, memerlukan proses atau tahapannya itu yang pertama listening, yang kedua learning, yang ketiga itu forwarding teman-teman. Saya rasa cukup saja pertemuan kita kali ini. Mohon maaf dan terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.